Kebonsari, baik yang sudah diwisuda maupun yang belum diwisuda, para bapak ibu wali murid yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dapat hadir di Madrasah Aliyah Negeri Kebonsari Mojagung dalam rangka kita bersama-sama menyaksikan dan sekaligus mendoakan kepada para anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri yang telah diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir acara tasyakuran atau wisuda pada hari ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin semua yang berbahagia, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri yang saya banggakan dan saya cintai. Ini paduan suaranya mana kok belum lengkap ini? Paduan suara yang sangat luar biasa. Walaupun saya tidak mendengar suaranya, tapi insya Allah apa? Bagus. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat Kabupaten Jombang mengucapkan selamat kepada Madrasah Aliyah Negeri Kebonsari yang hari ini telah mewisuda siswa-siswi sebanyak 128 anak putra. Berapa Pak putranya? Lakinya berapa? Paling biasanya banyak putrinya. Iya betul. Banyak putrinya ya, alhamdulillah ya. Saya ucapkan selamat dan bahagia, semoga anak-anakku yang telah diwisuda menjadi anak-anak yang soleh-solihah, menjadi anak yang bermanfaat, anak yang mendapatkan ilmu yang nantinya bisa dapat manfaatnya sehingga masyarakat Jombang bisa merasakan hasil daripada anak-anakku di dalam thalabul ilmi di Madrasah Aliyah Negeri ini. Selanjutnya kepada bapak ibu wali murid yang hari ini hadir di sebelah sana. Nggih. Sebelah sana wali murid nggih. Kok adoh Pak? Kula mboten. Oh becek. Nggih. Ini perlu ditingkatkan nggih. Ini insya Allah ini ada Bapak Kepala Kementerian Agama, bisa diusulkan ke provinsi. Nah karena beliaunya juga dari provinsi, insya Allah nanti alhamdulillah Jombang Kepala Kantor Kementerian Agamanya baru ini dari Kanwil, nanti akan bisa membawa aspirasi masyarakat Jombang, terutama sekolah-sekolah yang di bawah lingkup Kementerian Agama, baik mulai Radatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah Negeri, dan semuanya ini adalah nanti bisa mudah-mudahan dengan beliau yang dari Kanwil masuk ke Jombang ini, turun ya Pak ke Jombang Pak ya, membawa manfaat dan barokah kepada masyarakat Jombang, terutama lembaga-lembaga yang di bawah Kementerian Agama. Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Agama, terutama yaitu saya secara pribadi selalu mengikuti kegiatannya IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal, dan insya Allah kami sudah memberikan inginnya kontribusi kepada IGRA, karena terus terang IGRA ini adalah tidak menerima insentif yang dari DD. Nah ini, untuk itu kami masih terus perjuangkan agar saya tidak melihat itu dari Kementerian Agama maupun TK, adalah sama, semua adalah pendidik bangsa untuk membawa anak-anak bangsa kita menjadi anak yang cerdas, anak yang berkualitas, dan itu semua adalah nantinya kita kepinginnya yang dari DD itu Pak Camat,
Jadi semua guru TK RA ini mendapat insentif dari pemerintah. Allahumma amin. Nah ini karena semua pada hakikatnya adalah sama, ya, ingin agar supaya para ibu-ibu guru, bapak guru yang ada terutama di TK maupun Rodotul Atfal ini sama-sama semuanya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak berkualitas, anak yang cerdas, dan anak yang berbudi luhur. Inilah insya Allah dengan Madrasah Aliyah Negeri Kebonsari, kan tempatnya di Muruan, yang dulu tempat di sana sekarang di sini. Jadi saya tadi bingung, loh Muruan nggak ada, katanya tetap di Kebonsari. Namanya tetap Kebonsari tapi tempatnya di Muruan. Bapak Ibu, Ibu putrane pun tamat ngeten iki nggih diterusaken sekolah malih napa mboten? Sekolah malih mboten, Bu? Napa dikon nyambut gawe? Nggih, wong sing nggih tambah arek. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu wali dari anak-anak yang telah diwisuda mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah, bisa melanjutkan anak-anak untuk sekolah, kuliah, apa ke pondok pesantren, mau ke tahfidzul Quran, banyak sekali, dan anak-anak masih sangat kurang dan harus tambah selalu menuntut ilmu. Pada hakikatnya menuntut ilmu ini adalah sepanjang hayat. Ya, Rasulullah telah mensadarkan pada kita semua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat, mulai dari kandungan sampai ruang kubur. Kita ini dituntut untuk menuntut ilmu pengetahuan. Untuk itu anak-anakku semua, cita-citamu ingin jadi apa saja, insya Allah yang penting adalah bermanfaat. Jadi apa saja semua sudah ditentukan dan kita harus ikhtiar, kita harus berusaha. Masyarakat kita telah menunggu kepada anak-anakku semua. Untuk itu teruskan belajar. Ya, ini anak, masa ada yang mau nikah ini? Ada yang mau kawin? Anak kawin dari kawin mantan unyil ya? Unyil usrok. Durung wayahe belum, ya. Jadi tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, kesempatan ini tidak ada duanya. Bapak anak-anak masih muda, masih semangat belajar, tuntutlah ilmu, ya, sampai di mana. Untuk itulah mudah-mudahan bapak ibunya diberikan kesehatan, ya, didoakan orang tuanya jadi orang tuanya biar mendapatkan rezeki dan halal, dan orang tuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, untuk agar selalu membimbing, mengasuh kepada kita semua, anak-anakku ini semua. Dan kepada bapak-bapak dewan guru, terutama bapak kepala madrasah, saya ucapkan terima kasih, ya, yang telah memberikan ilmunya, memberikan pembimbingannya, arahannya, sehingga anak-anakku semua jadi nantinya ke depan betul-betul menjadi anak-anak pejuang-pejuang bangsa, anak-anak yang nanti pejuang negara, mempertahankan NKRI, anak-anak yang betul-betul ngerti tentang apa dan bagaimana, terutama menuntut ilmu agama. Ini adalah saat ini sangat-sangat diperlukan untuk membentengi kita semua. Kita tidak sampai terpengaruh dengan dunia maya, kita tidak terpengaruh dengan apapun, kita tetap yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harus kita pegang teguh seerat-eratnya, harus kita tanamkan di jiwa kita, ya. Untuk itulah anak-anakku semua, nanti kalau melanjutkan kuliah di mana saja baik, tapi semua jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan ini yang sangat nanti mempengaruhi kita. Sanawiyahnya baik, bagus, aliyahnya bagus, ketika kuliah dia sudah lepas dari orang tua, kuliah di luar kota, dia sudah mandiri. Nah, ini semua harus bisa mempertahankan akidah Islamnya kita, harus mempertahankan kita semuanya, jangan sampai terpengaruh, ya, yang sekarang ini banyak sekali, baik itu media ya, artinya lewat internet,
ya, medsos ini semuanya banyak sekali di situ, yang artinya kita harus bisa memilah dan memilih. Ini anak-anakku semua jangan sampai terjerumus, apalagi sampai terkena narkoba, naudzubillah ya. Ini semua anak-anakku sebagai keluaran madrasah aliyah menjadi teladan pelajar-pelajar yang lain, menjadikan contoh kepada pelajar-pelajar yang di luar madrasah aliyah negeri ini. Karena apapun madrasah aliyah negeri di bawah Kementerian Departemen Agama harus betul-betul menjadi penopang, ya, bentengi semuanya yang sekarang lagi marak dengan kekerasan terhadap anak, yaitu pelecehan seksual dengan narkobanya. Ini harus betul-betul harus dijaga, harus betul-betul harus mempertahankan, bisa dakwah agar supaya Jombang ini adalah stop narkoba, agar Jombang sudah tidak ada narkoba, bersih dari narkoba. Ini harapan kita sebagai anak-anak kader-kader untuk agar supaya memberantas narkoba, memberantas kekerasan terhadap anak, apalagi jangan terpengaruh dengan apa yang namanya anak-anak apa Pak Pang. Nah, ini jangan sampai terpengaruh itu ya. Ini sangat luar biasa, mudah terpengaruh. Itu adalah menunjukkan jiwa kita berarti belum bisa menanamkan selama ini yang diberikan oleh Bapak Guru untuk anak-anak di madrasah aliyah negeri ini, berarti belum bisa mantep, madep. Nah, ini harus bisa mantep, madep ya. Artinya harus lurus, kita semuanya ini harus lurus, tidak ada lagi, yaitu kita jangan lepas dari itu semua. Jadi kita harus gemblengan didikan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di madrasah ini ya, harus pegang teguh seerat-eratnya sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Dan atas nama pemerintah terima kasih Pak, sehingga di dalam dan di desa ini, di sekitar ini dan kecamatan Mojagung dengan madrasah aliyah ini yang sangat luar biasa. Kita tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, negeri yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang ini madrasah aliyah, madrasah sanawiyah ini sudah menjadi madrasah yang alternatif. Sudah menjadikan sebelum daftar di sekolah-sekolah umum madrasah aliyah, alhamdulillah sudah banyak yang daftar. Itu saya tahu sendiri di mana-mana Pak, kepada seluruh semua para pendidik-pendidik yang ada di madrasah aliyah negeri ini. Semoga ilmu yang diberikan anak-anak menjadi ilmu yang bermanfaat bidini wa dunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah kami juga berbangga ketemu alumni Bahru Ulum Tambak Beras. Juga kepala madrasah ini mertuanya teman saya di madrasah Tambak Beras juga, alhamdulillah. Dan ada penerus-penerus dari Al Mukarram, Bapak Kiai Haji Hamzah juga masuk dan ikut mengelola di sini juga. Untuk itu marilah Bapak Ibu Guru semuanya kita bersama-sama, yaitu nawaitu untuk agar supaya anak-anak ini dibentengi, terutama akidah, akhlak, terutama itu semuanya yang harus diberikan pada anak-anakku semua selain ilmu-ilmu yang lainnya. Inilah yang bisa kami sampaikan, dan sekali saya mohon maaf. Setelah ini saya juga terus langsung pamit. Masih ada satu yang belum saya datangi di Jogoroto, nggih. Jadi tadi ini sudah 3, nggih. Nanti malam pelantikan Ansor di Sumombito, bisa ketemu lagi. Untuk itulah mudah-mudahan marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Bapak, Ibu, wali murid dan anak-anakku semua, dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Nggih, diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, dan diberikan oleh Allah semua dan ridho Allah, kita semua jadi orang yang khairun nas anfahum linnas, amin ya robbal alamin. Ila hadiniyah wal kuliniyatin sholihah biridhailah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, kami minta semangat dulu untuk yel-yel Man 6 Mojo Agung. Kalau saya bilang madrasah hebat, ya, madrasah hebat. Kalau saya bilang Kemenak luar biasa, siap? Dicoba dites. Man 6 Mojo Agung. Ya, kurang mantep ini. Ibu-ibu yang belakang, Bu, biar cepat selesai. Man 6 Mojo Agung. Kemenak
luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umur dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Mojo Agung, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Sugianto yang kami muliakan, Kepala Man 6 Mojo Agung yang kami hormati, dan segenap wakil Kepala Madrasah beserta keluarga besar Man Mojo Agung, Ibu Kepala Desa Murukan yang kami muliakan, wali siswa siswi Man Mojo Agung khususnya kelas 12 yang berbahagia, dan adik-adik sekalian kelas 12 yang diwisuda pada siang hari ini yang sangat-sangat berbahagia dan saya banggakan. Tentu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bisa hadir di lokasi ini dalam rangkaian acara haflah muwada'ah wisuda untuk adik-adik sekalian. Kita berharap dan bermohon kepada Allah mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala hingga membawa kebaikan, manfaat, maslahat bagi kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu Allah karuniakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan segenap umat beliau, termasuk kita yang hadir di tempat ini. Tentunya juga beserta keluarga kita diperkenankan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir. Tadi disebut orasi ilmiah. Apa orasi ilmiah? Saya sendiri belum tahu, Bu. Saya sudah tidak akan lama-lama. Saya teringat saya itu pernah mengisi materi di Madura. Ketika saya ngisi materi di Madura, yang pertama ceramah itu adalah kiai nasional, Pak, dari PBNU. Kemudian yang kedua adalah dari Mustasar NU Jawa Timur. Yang ketiga itu dari kabupaten, terakhir saya. Setelah selesai mustamiin itu bicara dan bisik-bisik, diantaranya ke saya salaman bilang begini, Pak, saya onggu Pak sambutan apa jenengan. Bagus bener Pak sambutannya Bapak, ceramahnya Bapak bagus benar. Saya heran karena yang menyampaikan pertama dari penceramah nasional dan seterusnya, tapi mustamiin itu salaman ke saya bilang begini, paling saya Pak panjenengan Pak. Saya tanya, kenapa kok paling bagus? Saya GR waktu itu. Ternyata dijawab sakeje. Tahu artinya sakeje? Sedilu. Jadi ceramah yang paling bagus, mantep, saya Cak Madura itu yang paling pendek. Kira-kira panjenengan juga begitu ya? Nggih, jadi saya ikan cepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, langsung mulai. Baik, jadi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bisa bersilaturahim dengan adik-adik, Bapak Ibu dan Muspika Kecamatan Mojo Agung. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami dari Kemenag tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada stakeholder, kepada seluruh penyelenggara pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di MAN 6 ini, yang telah melaksanakan amanah begitu luar biasa mendidik anak-anak kami sekalian sampai kelas 12, dan insya Allah kalau kita lihat prestasinya begitu luar biasa, kegiatan ekstranya juga jalan. Bahkan besok ini ada acara lomba
mewarnai yang diikuti 800 peserta lebih. Ini 1000 malah lebih ya, luar biasa. Karena kepala man itu biasa di luar. Karena itu kami ingin memberikan informasi, memberikan sedikit perjalanan sejarah madrasah, bahwa begini, dulu madrasah itu adalah satu lembaga yang dinomorduakan kelasnya oleh masyarakat kita, oleh pemerintah kita, terutama pada zaman Hindia Belanda. Dianggap bahwa madrasah itu akan membangun gerakan-gerakan yang akan mengusir tentara Belanda pada saat itu, sehingga itu terbawa pada pemerintahan-pemerintahan kita seterusnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, madrasah menjadi luar biasa. Saya ingat masa saya kecil di desa, kalau ada anak nakal-nakal dibilangi begini sama ibunya, ojo nakal, kon nek nakal tak pondokno, tak sekolah no madrasah kapok kon. Jadi sekolah madrasah itu katanya ancaman bagi anak-anak. Alhamdulillah lambat laun madrasah itu kemudian berubah, tidak seperti itu, tapi menjadi alternatif. Ketika tidak diterima di lembaga pendidikan munafik, di lembaga pendidikan umum, baru terakhir dimasukkan madrasah. Ya begitu ya, itu dulu, tapi sekarang enggak. Saat ini madrasah justru menjadi pilihan utama bagi masyarakat kita. Bener enggak? Buktinya ada bukti konkret. Satu, lembaga pendidikan madrasah mulai saat ini itu seleksi dan dites, kalau tidak memiliki kemampuan, kompetensi yang diinginkan, ditolak. Ada beberapa man itu yang daftar ribuan, yang diambil hanya tidak lebih dari 10%. Insan Cendekia, Man Serpong, Man Jambi, Gorontalo, itu yang daftar belasan ribu, yang diterimanya 200 orang peserta didik. Setiap orang harus mengalahkan 20 sampai 30 orang. Tidak usah jauh-jauh lagi, mungkin di sini, di Malang, di Jombang dan lain sebagainya. Madrasah sekarang peminatnya sudah begitu luar biasa. Kenapa sih kok madrasah itu peminatnya luar biasa? Yang pertama, kelulusan madrasah itu semakin bisa bersaing. Di sini saja belum ujian sudah diterima 5. Enggak, sebelum yang masuk ke perguruan tinggi, belum seleksi perguruan tinggi negeri sudah diterima 5 orang, belum lagi di man-man yang lain. Kemudian prestasinya juga luar biasa, pinter ngaji juga bisa seperti tadi, yang pakai bahan daur ulang, desainer. Jadi sudah diberi kedua-duanya otak orang-orang madrasah itu. Saya yakin yang dikembangkan di madrasah itu hampir seluruh potensi yang ada pada diri manusia, yang tidak diberikan di lembaga pendidikan lain. Satu, IQ-nya dikembangkan, kemudian emotional quotient-nya dikembangkan, spiritual quotient-nya dikembangkan. Jadi agama dikembangkan di madrasah, emosionalnya dikembangkan di madrasah, kemudian intelektualnya juga dikembangkan di madrasah. Madrasah ketiga-tiganya hasil, pinter, cerdas, ahli ibadah. Ya dek ya, betul. Nanti saya cek, saya tes satu, saya panggil intelektual, emosinya dan spiritualnya betul-betul jalan enggak? Saya yakin jalan, karena luar biasa di madrasah itu prospeknya. Ketiga, di madrasah itu Bapak Ibu sekalian, guru mengajar itu setiap kali mau mengajar, gurunya mesti bermunajat, riyadhah kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan peserta didik yang diajar itu mau menerima dengan sebaik-baiknya. Keikhlasan. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair,
Beliau katakan begini, "Le, kowe nek dadi guru, ojo namung kepingin atau namung niat minterno anak didikmu. Nek kowe kepingin minterno anak didikmu, maka kowe bakal sering ngamuk, sering marah-marah ketika melihat anak didikmu tidak pinter. Pada akhirnya kamu tidak ikhlas dalam mengajar. Tapi mengajarlah dengan penuh keikhlasan, niat beribadah, menyampaikan atau mentransformasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Selanjutnya Allah yang bergerak. Tambahi dengan riyadhah doa. Karena itu di madrasah yang lebih-lebih gurunya betul-betul memperhatikan, pasti anak itu berhasil. Ketika anak itu di kelas tidak maksimal, ketika anak itu di kelas tidak pinter, tetapi panjenengan bisa teliti. Alumni madrasah yang gurunya melakukan riyadhah itu pasti membawa pengaruh positif, anaknya menjadi orang yang berperan. Saya banyak melihat itu Bapak Ibu sekalian, ketika di pesantren, ketika di madrasah nakal, tidak belajar, begitu di luar jadi tokoh masyarakat, itu banyak sekali. Teman-teman saya yang ketika di pesantren itu nakal, merokok, sekarang mohon maaf Pak, ada yang jadi komandan di Jawa Tengah, di Dandim Pak. Kemudian ada yang jadi letkol ya di Tanjung Perak. Banyak sekali. Kenapa? Ternyata itu adalah tidak lain adalah barokah dari lembaga pendidikan. Itu adalah istimewanya pondok pesantren, istimewanya madrasah. Madrasah intinya dikembangkan seluruh aspek intelektualnya. Agama oke, pengetahuan umumnya juga jalan. Ini penting ketika seseorang itu menguasai kedua-duanya, akan menjadi orang yang selamat dan mampu menyelamatkan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh, ada yang bilang itu Shakespeare yang mengatakan ahli pendidikan, ada yang mengatakan itu adalah Einstein, mengatakan begini, "Science without religion is blind." Diterjemahkan adik-adik sekalian tadi yang pakai bahasa Inggris, "Science without religion is blind and religion without science is weak or feeble." Ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu agama itu seperti orang apa? Blind, buta. Dimana kalau orang buta, badannya sehat, tubuhnya kuat, tapi buta, ketika berlari di jalan, apa yang terjadi? Membahayakan dirinya, juga membahayakan orang-orang yang ada di depannya. Taruhlah sekarang negara-negara sekuler yang penduduknya pinter, ilmu pengetahuan umum. Contoh, Rusia menemukan radioaktif, bahan nuklir, dimanfaatkan untuk apa? Pembunuh massal, bom. Tapi ketika itu ditemukan oleh orang Islam, dimanfaatkan untuk dunia kedokteran dan pembangkit listrik. Pisau saja, kalau yang megang orang memahami pengetahuan umum dan memahami pengetahuan agama, manfaat, maslahat. Tetapi kalau yang memegang itu adalah orang yang tidak mengerti ilmu agama, digunakan untuk mencongkel jendelanya tetangga, digunakan untuk menciderai orang lain. Mohon maaf Pak polisi ya, seperti itu. Kenapa? Orang-orang yang megang pisau kemudian kok membawa bencana? Karena tidak mengerti dan memahami pendidikan agama. Karena itulah kami sangat memberikan ucapan yang apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar MAN 6 Mojo Agung ini yang begitu bersungguh-sungguh dalam mengantarkan peserta didik agar betul-betul menjadi peserta didik yang membawa manfaat, maslahat, anfa' wa ahsan bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Kemudian dengan kondisi seperti ini tadi disampaikan oleh Bu Abub bahwa pengaruh dari berbagai aspek teknologi, pertemanan, kemudian media sosial dan sekitarnya membawa efek kalau tidak didasari ilmu agama maka terperosok pada hal-hal yang negatif. Bagaimana sekarang negeri kita sedang dalam darurat narkoba, sedang dalam darurat kenakalan remaja, sedang dalam darurat pelecehan seksual, pelecehan
kekerasan dalam rumah tangga dan begitu seterusnya. Kenapa itu semua terjadi? Karena pembangunan karakter pada tiap-tiap masyarakat di negeri ini sudah mulai terabaikan. Masyarakat sudah begitu permisif, sudah begitu tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitarnya, dan ini sebenarnya akan membawa risiko, karena bencana, musibah, fitnah itu tidak hanya menimpa bagi para pelakunya saja, tetapi secara umum. Karena itulah gerakan-gerakan yang masif yang perlu kita lakukan, bagaimana mengendalikan karakter, budaya, ilmu, agama bagi masyarakat kita, dan endingnya adalah ada di lembaga pendidikan, lebih-lebih dan khususnya adalah pendidikan yang bernama madrasah. Bagi adik-adik sekalian yang diwisuda pada saat ini, kami tentu menyampaikan selamat. Mudah-mudahan adik-adik sekalian selama memperoleh ilmu di madrasah ini bisa manfaat, bisa maslahat. Selanjutnya teruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau masih tidak sanggup, tadi saya dengar ada yang sudah mau menikah, ya jangan tergesa-gesa ke kantor urusan agama ya. Ini saya ingin tahu yang melanjutkan, angkat tangan yang melanjutkan. Ini melanjutkan ke sekolah loh ya, bukan melanjutkan ke KUA. Yang bekerja mana, yang siap bekerja? Jadi bagi kita orang tua itu melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam belajar itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu selama masih mampu jangan tergesa-gesa bekerja, lebih-lebih jangan tergesa-gesa menikah. Hasil keputusan terakhir Munas Alim Ulama Wanita itu adalah menambah batas usia nikah. Batas minimalnya adalah 18. Kalau lulus alias sudah 18 ya, sampun ya wis terserah kalau gitu. Itu batasan minimal ya, batasan minimal. Artinya kalau masih bisa teruskan. Ingat bahwa masa depan adik-adik sekalian yang paling menentukan itu hanya satu. Apa kira-kira yang paling menentukan? Ilmu. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses, selamat, bahagia di dunia, maka bukan dan tidak lain adalah bil ilmi, dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses dan selamat di akhirat, bahagia sejahtera, tidak lain adalah dengan wa man aradahuma, siapa yang ingin mendapatkan keduanya, tidak ada lain adalah bil ilmi. Karena itu teruskan mencari ilmu. Tadi katanya Bu Wabub yang mensitir dari hadis Rasul, utlubul ilma minal lahdi ilal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu adalah sesuatu yang harus orang Inggris bilang long life of education. Jadi hidup itu adalah untuk mencari ilmu. Usia kalian adalah masih belajar hidup. Baru ketika umur 25 menata hidup. Berikutnya adalah menyelamatkan hidup. Terakhir adalah menikmati hidup. Mudah-mudahan kalian bisa belajar hidup, bisa menata hidup, bisa menyelamatkan hidup, dan bisa menikmati hidup. Selamat untuk kalian semua, mudah-mudahan sukses ke depan, dan kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, dipertemukan oleh Allah dalam surganya sebagaimana kita dihimpun olehnya pada tempat yang mulia ini di halaman Man 6 Mojo Agung. Demikian kurang lebih